Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika kelas 8. Kita masih di bab 6, teorema Pitagoras, masuk di submateri definisi triple Pitagoras dan aplikasi teorema Pitagoras. Seperti apa materinya? Mari kita simak. Triple Pitagoras dan aplikasi Pitagoras. Yang pertama adalah definisi triple Pitagoras. Triple Pitagoras merupakan berbagai bilangan bulat positif yang jumlahnya 3 bilangan, ya, yang kuadrat bilangan terbesarnya memiliki nilai yang sama dengan jumlah kuadrat bilangan-bilangan lainnya, atau bisa dituliskan dengan ini, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini adalah teorema Pitagoras ya, sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, triple Pitagoras itu apa? Ada kaitannya apa dengan teorema Pitagoras? Jelas ada. Pada teorema Pitagoras yang kita tahu ini ya rumusnya. Ini rumus teorema Pitagoras. Nah, triple Pitagoras itu adalah bilangan-bilangan penyusun C-nya, A-nya, dan B-nya. Sehingga teorema Pitagoras itu bernilai benar. Itu ya. Jadi 3 bilangan C, A, B atau A, B, C yang ketika dimasukkan ke dalam teorema Pitagoras ini, rumus ini, maka nilainya benar. Itu adalah 3 bilangan Pitagoras atau triple Pitagoras. Seperti itu. Yang kedua, cara menentukan bilangan triple Pitagoras atau segitiga siku-siku, segitiga tumpul, dan segitiga lancip. Bagaimana cara menentukan dari ketiga tipe segitiga ini? Dengan menggunakan teorema Pitagoras, adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan sisi miringnya terlebih dahulu. Biasanya sisi miring adalah sisi yang paling panjang di antara dua sisi yang lainnya. Sisi yang terpanjang itu kita misalkan dengan sisi C. Ya, jadi sisi miring atau sisi yang paling panjang kita sebut sebagai sisi C. Yang kedua, untuk sisi tegak yang lainnya bisa disebut dengan sisi A dan sisi B. Jadi kan ada 3 ya sisi segitiga siku-siku. Ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Nah, kita sepakati bahwa sisi C itu adalah sisi miring, ya. Sisi A dan sisi B itu adalah sisi tegak. Ini tidak umum ya, tidak mutlak. Ini tergantung pada soal, tapi bisa kita misalkan dengan ABC, tapi bisa huruf apapun itu, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kita terapkan teorema Pitagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jika nilainya sesuai artinya C kuadrat ini nilainya sama dengan penjumlahan sisi-sisi kuadrat dari sisi tegaknya gitu ya. Maka 3 bilangan tersebut adalah triple Pitagoras yang sudah dijelaskan di awal di depan tadi bahwa pembentuk dari bilangan ini yaitu A, B, C ini ya nanti kan diganti dengan bilangan ya. Jika bilangan tersebut dimasukkan ke dalam rumus ini, konsep teorema Pitagoras, maka nilainya benar. Artinya sisi ini akan sama dengan sisi yang di sebelah sini. Nilai sama dengannya benar gitu. Maka 3 bilangan yang itu, A, B, C itu jika memenuhi teorema ini maka disebut triple Pitagoras 3 bilangan tersebut. Atau bisa kita sebut juga dengan segitiga siku-siku. Triple segitiga siku-siku ya. Kemudian yang kedua, jika nilainya tidak sesuai, ada 2 kemungkinan. Artinya tidak sama dengan nih sisi sebelah sini dan sisi sebelah sini. Tidak sama dengan besar nilainya. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi C kuadrat atau sisi miring kuadratnya lebih besar ya daripada penjumlahan sisi tegak yang dikuadratkan. Atau bisa jadi juga sisi miring kuadrat lebih kecil daripada penjumlahan sisi tegak yang dikuadratkan gitu ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Kalau misalkan tidak sesuai, kalau sesuai kan dia sama dengan ya. Kalau tidak sesuai bisa dia lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu. Jika hasilnya menunjukkan sisi miring kuadrat itu lebih besar daripada penjumlahan sisi tegak yang dikuadratkan, maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Ini diingat-ingat ya. Kalau sisi miring kuadratnya lebih besar, jadi dia segitiganya tumpul, ya. Karena tumpul itu adalah sudut yang lebih dari 90 derajat. Nah, yang kedua, keadaan yang kedua, jika hasilnya menunjukkan C kuadratnya atau sisi miring kuadratnya lebih kecil daripada penjumlahan sisi tegak yang dikuadratkan, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip.
Ini perlu digarisbawahi dan diingat. Kalau sisi miringnya itu lebih kecil dari penjumlahan kuadrat sisi tegak yang lainnya, maka adalah segitiga lancip. Karena segitiga lancip itu segitiga yang sudutnya lebih kecil daripada 90 derajat. Itu saja yang diingat ya, sehingga tanda ini akan teringat otomatis. Nah, ini adalah konsepnya. Jadi kita menemukan konsep bagaimana sih triple Pythagoras atau yang membentuk segitiga siku-siku, yang membentuk segitiga tumpul, dan segitiga lancip. Ini ada kaitannya dengan teorema Pythagoras ya. Hanya bedanya itu tadi, ada yang sama dengan, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, seperti itu. Contoh soal nomor 1. Manakah yang termasuk triple Pythagoras, segitiga tumpul dan segitiga lancip dari triple bilangan berikut? Yang pertama ada 3, 4, 5. Yang kedua ada 10, 6, 4. Yang ketiga ada 5, 7, 6. Nah, dari 3 bilangan tersebut, dari ini ya, ABC ini, manakah yang triple Pythagoras atau segitiga siku-siku, mana yang segitiga tumpul dan atau segitiga lancip? Nah, konsepnya sama seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa yang pertama kita harus lihat dulu dari 3 bilangan ini mana sisi yang paling panjang, karena kita mau menentukan sisi miringnya. Kalau dari 3, 4, 5, yang paling panjang itu adalah 5, berarti 5 sebagai sisi miring, atau yang kita misalkan sebagai C sama dengan 5. Sisi tegaknya A dan B ya, ini bebas karena tidak mempengaruhi nilai apapun, jadi boleh A-nya 3, B-nya 4, seperti itu. Ya, jadi kita sudah tetapkan nilainya, C-nya 5, A-nya 3, B-nya 4. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus teorema Pythagoras ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, C-nya kita masukkan 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kita masukkan hasilnya. 5 kuadrat 25, 3 kuadrat 9, ditambah 4 kuadrat 16. Nah, kita jumlahkan dulu yang sebelah kanan sama dengan 9 ditambah 16, yaitu 25. Oh, ternyata hasilnya sama ya, yang kanan sama dengan dan kiri sama dengan tuh sama. Nah, kalau sama seperti ini ya, jika nilainya sama, maka 3 bilangan tersebut atau 3 bilangan 3, 4, 5 ini adalah triple Pythagoras atau segitiga siku-siku. Yang tadi sudah dibahas ya, karena dia nilainya sama atau dia sesuai dengan teorema Pythagoras ketika nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam konsep teorema Pythagoras. Lanjut ke yang 3 bilangan berikutnya. 3 bilangan yang berikutnya adalah 10, 6, dan 4. Yang kita tahu bahwa yang terpanjang adalah 10, berarti sisi miringnya adalah 10 atau C-nya. C sama dengan 10. Nah, A dan B-nya bebas ya. Di sini A-nya adalah 4, B-nya adalah 6. Kemudian kita masukkan konsep teorema Pythagoras. C-nya kita masukkan 10, A-nya kita ganti dengan 4 dan B-nya kita ganti dengan 6. Jadi 10 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 10 kuadrat 100 sama dengan 4 kuadrat 16 ditambah 6 kuadrat 36. Kita jumlahkan dulu yang ini. 16 tambah 36, 52. Nah, sisi yang sebelah kiri itu adalah 100, sisi yang sebelah kanan adalah 52. Ini tidak sama dengan ya, beda nilainya. Kalau kita perhatikan besaran yang mana? Nah, besaran yang 100, maka tandanya seperti ini. Artinya apa? Sisi miring kuadrat, nilai sisi miring kuadrat dia lebih besar daripada penjumlahan sisi tegak yang dikuadratkan. Nah, kalau seperti itu namanya segitiga apa? Ya, kita ingat-ingat ya materi yang sebelumnya. Nilai tidak sesuai, nilai kedua ruas ini tidak sesuai, maka jelas bukan teorema Pythagoras ya. Jelas bukan triple Pythagoras. Kalau triple Pythagoras kan harus sama dengan ya. Atau segitiga siku-siku ya. Kalau segitiga siku-siku harus sama dengan. Sedangkan ini bukan, berarti dia bukan triple Pythagoras atau bukan segitiga siku-siku. Karena C kuadrat lebih besar daripada A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga
tumpul. Ingat ya, kalau lebih besar C-nya, maka dia tumpul. Tumpul kan sudutnya lebih besar daripada 90 derajat gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya atau ke bilangan berikutnya yang C, yaitu ada 576. 576 ini kita lihat sisi yang paling panjang adalah 7. Maka 7 ini sebagai C atau sisi miring. C sama dengan 7, A dan B-nya bebas. Boleh A-nya 5, B-nya 6, seperti itu ya. Kemudian kita masukkan ke teorema Pythagoras. C-nya 7, A-nya 5, B-nya 6. Dikuadratkan 7 kuadrat 49, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36. Kita jumlahkan 25 ditambah 36, hasilnya 61. Nah, sisi sebelah kiri 49, sisi sebelah kanan 61. Ini jelas tidak sama dengan. Artinya triple bilangan ini adalah bukan triple Pythagoras atau bukan segitiga siku-siku. Tapi apa? Kita lihat besaran yang mana. 49 dengan 61 jelas besaran 61 ya. Dimana 61 ini adalah penjumlahan sisi tegak yang dikuadratkan. Tandanya seperti ini. Jadi artinya 49 lebih kecil dari 61 atau 61 lebih besar daripada 49. Nah, karena tandanya seperti ini ya. Jadi sisi miring kuadratnya lebih kecil, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Ini dijelaskan di sini ya, bahwa karena nilainya tidak sesuai, maka bukan triple Pythagoras, sudah jelas. Tapi apa nih jenisnya kalau bukan triple Pythagoras? Kan ada dua ya. Kalau tidak segitiga tumpul, itu segitiga lancip. Tapi karena dia C-nya lebih kecil daripada penjumlahan dari dua sisi tegak yang dikuadratkan, maka segitiga tersebut atau segitiga atau bilangan 5, 7, 6 adalah segitiga lancip. Seperti itu. 3. Soal aplikasi teorema Pythagoras. Contoh soal 1. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 250 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 70 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Nah, kalau kalian menemukan soal cerita seperti ini, soal aplikasi teorema Pythagoras seperti ini, ya, tahu dari mana ini Pythagoras? Ya, jadi kita harus ilustrasikan soal cerita ini dengan gambar. Kalau misalkan istilahnya layang-layang, berarti mungkin dia menggunakan teorema Pythagoras karena ada sisi miringnya pada segitiga siku-siku. Kenapa siku-siku? Karena ada kata kunci di sini, titik yang tepat berada di bawah layang-layang gitu ya. Jarak anak dengan titik yang ada tepat di bawah layang-layang. Layang-layang kan di atas ya. Titik tanah yang di bawahnya kan dengan jarak si anak tuh dia tegak lurus. Dan satu lagi, layang-layang itu kan biasanya dia mengikuti arah angin ya. Nah, dia bisa membentuk sebagai sisi miringnya. Nah, jawab. Langkah yang pertama kita gambarkan dulu sketsanya supaya terbayang. Kira-kira gambar seperti ini yang sudah dijelaskan ya, bahwa misalkan A ini adalah anak yang bermain layang-layang. Ini talinya, tali layang-layang tadi ya, panjang benangnya adalah 250 meter. Kemudian ada jarak layang-layang terhadap tanah atau disebut dengan tinggi ya. Tinggi layang-layang tersebut terbang ya. Kita tarik garis lurus dengan tanahnya. Kemudian ada juga jarak anak dengan jarak titik yang tepat berada di bawah layang-layang tersebut atau yang B ini, gitu maksudnya ya. Nah, apa yang diketahui ini jarak anak di tanah, ini yang A ya, dengan jarak titik yang berada tepat di bawah layang-layang atau yang B. Jadi AB-nya diketahui yaitu 70 meter. Yang ditanyakan adalah hitunglah ketinggian layang-layang, oh berarti yang ini. Yang BC ini ya, karena misalkan C-nya itu adalah si layang-layangnya. Tentukan tinggi layang-layang tersebut atau disebut dengan T kecil ini. Nah, ini bisa kita gunakan dengan teorema Pythagoras karena ada siku-sikunya di B karena dia tegak lurus dan ada sisi miringnya juga. Kita gunakan teorema Pythagoras. Ya, yaitu BC kuadrat. BC itu adalah tingginya ya, tinggi kuadrat. Kalau tinggi yang ditanyakan, otomatis nanti sisi miringnya sebagai pengurang ya. Ingat materi
minggu lalu seperti itu, bahwa jika yang dicari itu bukan sisi miring atau sisi tegaknya, maka sisi miring sebagai pengurang dari sisi tegak yang lainnya. Seperti itu harus diingat. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat, sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi tegak yang satunya yang dikuadratkan, atau AB kuadrat. Kemudian BC-nya kita tuliskan lagi di bawah, BC kuadrat sama dengan AC kuadratnya 250 derajat dikurangi dengan AB-nya 70 kuadrat gitu ya. Nah, 250 kuadrat adalah 62.500 ya. Kemudian dikurangi dengan 70 kuadrat berarti 4.900 gitu ya. Jadi untuk bilangan yang seperti ini, apalagi yang ada 0 di belakangnya, itu tidak perlu kalian pusingkan, karena anggap saja 0-nya dihilangkan dulu. 25 kuadrat kan 625 ya. 0-nya ada 1 di belakang, dikuadratkan jadi 0-nya jadi 2 di belakang. Jadi dapatlah 62.500. Yang ini juga sama. Kita hiraukan 0 yang di belakang 7 saja ya. 7 kuadrat kan 49. Nah, 0-nya dikuadratkan, jadi 0-nya nambah 2. Jadi 4.900 gitu ya. Nah, ini kan dikurangi ya, sehingga hasilnya adalah 57.600 gitu ya. 57.600 ini masih BC kuadrat. Nah, kita untuk mencari BC-nya saja berarti muncul akar di sini, akar dari 57.600. Akar dari 57.600 adalah 240 meter karena satuannya adalah meter. Ya. Jadi kalau misalkan terlalu banyak, kita mencari bentuk akarnya juga sama. Jadi kita hilangkan dulu 002-nya di belakang. Kita cari 576. 576 itu akar dari akar dari 576 adalah 24. Jadi 00 tanggal tambahin dengan 1 ya. Jadi BC-nya adalah, atau tinggi layang-layangnya adalah 240 meter. Soal aplikasi teorema Pitagoras, lanjutan yang tadi, contoh soal 2. Perhatikan gambar trapesium berikut. Ada gambar trapesium A, B, C, D. Diketahui AB-nya 33 cm, AD-nya 15 cm, dan DC-nya 25 cm. Ini ya. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang BC, yang ini, yang miring. Nah, ini bisa digunakan juga teorema Pitagoras, karena kita bisa menarik garis lurus dari titik C ke bawah ya, ke alas ini. Setelah kita tarik titik C ini ke bawah secara lurus, maka nanti akan terbagi dua bangun. Ada bangun persegi panjang, ada bangun segitiga siku-siku ya, karena dia menyiku di sini nanti. Nanti yang dicari adalah BC. BC itu sebagai sisi miring dari segitiganya, seperti itu. Nah, kita lihat pembahasannya. Yang pertama yang sudah disebutkan bahwa kita tarik garis CE. CE itu berarti C menuju ke bawah sini, ke alas. Nah, berarti titik pertemuan di bawah ini kita sebut dengan titik E, kita namai. Kita lihat gambarnya seperti ini ya, yang sudah disebutkan bahwa C ini ditarik garis ke bawah. Nanti titik di bawah ini kita sebut dengan E misalkan, sehingga membentuklah garis CE. Nah, dari situlah kita terlihat ada dua bangun di sini, persegi panjang dan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini sikunya di E gitu ya. Nah, nanti kita akan mencari nilai BC-nya seperti apa gitu ya. Nah, karena untuk mencari nilai BC ya, berarti jika kita menggunakan teorema Pitagoras, syaratnya di materi minggu lalu bahwa harus ada minimal 2 sisi yang diketahui. Ya, jadi kalau misalkan sisi ini 15, tahu dari mana CE itu 15? Karena CE ini kan menghadap sisi AD ya, atau DA. Karena dia menghadap ya, kalau pada persegi panjang maka dia sisinya sama. Kalau ini 15, kalau AD 15 maka EC juga 15. Nah, jadi CE atau EC, CE ini adalah 15 cm. Untuk mencari BC maka harus ada satu sisi lagi yang diketahui, karena minimal harus 2 sisi yang diketahui baru bisa mencari sisi yang ketiga. Maka kita cari dulu yang EB-nya. Bagaimana mencari EB?
EB di sini kan belum diketahui ya. EB belum diketahui, tapi secara tidak langsung kita bisa dapat langsung menemukan EB itu berapa. Dengan cara, kan AB-nya kita ketahui adalah 33. Sedangkan kita sejajarkan dengan ini ya. Kalau CD adalah 25, maka sisi yang menghadapnya, karena dia persegi panjang, harusnya sama ya. Yang sisi yang menghadapnya itu adalah AE. Sampai sini ya, AE bukan AB. Kalau CD-nya adalah 25, maka AE-nya adalah 25. Kalau ini 25, maka sisanya berapa nih EE, supaya total semuanya adalah 33 gitu ya. Kita lihat, diketahui panjang CE itu sama dengan AC. CE sama dengan AC. Ya, 15. Maksudnya AD kali ini ya. Nah, ini AD ya, sorry ya. CE itu sama dengan AD, yaitu 15 cm. Maka EB itu EB ini ya. Jadi mencari EB itu tinggal kita kurangi AB. AB itu total semuanya ya, dari sini ke sini, yaitu 33 tadi, dikurangi dengan AE. AE itu yang dari sini ke sini yang 25 itu ya. 25 cm berarti AB 33 dikurangi dengan 25 adalah 8 cm. Coba kita buktikan, 25 ditambah 8, 33. Jadi dari sini A sampai B ini adalah 33 cm. Terbukti dengan yang diketahui di atas. Jadi kita ketahui EB-nya adalah 8. Nah, sudah ada dua sisi yang diketahui, CE dan EB. CE dan EB diketahui dua sisinya. Nah, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari BC sebagai sisi miring. Nah, segitiga CEB merupakan segitiga siku-siku. Dengan teorema Pythagoras diperoleh BC kuadrat. BC itu kan sisi miring ya. Sama dengan EC kuadrat ditambah EB kuadrat. Ini adalah dua sisi tegak yang lainnya, maka dijumlah gitu. Nah, EC itu adalah EC 15 cm ya, 15 kuadrat ditambah EB-nya tadi yang sudah kita cari, 8 cm kuadrat ya. 8 kuadrat gitu ya. Kemudian 15 kuadrat itu adalah 225 ditambah 8 kuadrat adalah 64. Kita jumlahkan 225 kita tambah dengan 64, jadi hasilnya 289. Karena BC-nya masih pangkat 2, kita hilangkan, maka muncullah bentuk akar di sini. Akar dari 289 adalah 17. Nah, supaya mudah, yang sudah disebutkan di video sebelumnya bahwa kalian harus memiliki tabel bilangan kuadrat untuk khusus di bab ini, membahas teorema Pythagoras, karena penting sekali, karena untuk memudahkan kalian menghitung ketika muncul bentuk akar atau pangkat 2 gitu ya, supaya tidak melulu mengotret. Jadi langsung aja gitu memasukkan nilainya. Karena biasanya kalau sering berlatih dan sering memasukkan nilai pangkat atau nilai akar, maka otomatis kalian akan hafal juga gitu ya. Misalkan sudah di luar kepala bilangan pangkat 1 sampai 15 dan seterusnya, karena terbiasa memasukkan gitu ya, terbiasa mengerjakan soal seperti itu. Itu ya sarannya. Nah, ini kesimpulannya, jadi panjang BC yang ditanyakan pada soal ya adalah 17 cm. Seperti itu kesimpulannya. Nah, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.